sejati bukan hanya dihormati di tempat kerja, tapi juga dihormati di dalam rumah. Pria sejati itu bukan dilihat dari seberapa seringnya dia membaca kitab suci, tapi dari berapa konsistennya dia menerapkan apa yang ia imani. Pria sejati tidak dilihat dari kekuatannya, tapi dari niat untuk menghargai wanitanya. Bukan dia yang mempergunakan kekerasan, tapi dia yang bijak dalam memahami persoalan. Pria sejati bukan dilihat dari seberapa berat barbel yang dibebankan, tapi dari tabahnya dan sabarnya dia menghadapi lika-liku kehidupan. Bukan perutnya yang six pack atau dada yang bidak, tapi pikiran yang bijak dan hati yang membuatnya tenang. Pisang itu adalah pantang iri, sombong, dan angkuh. Dalam sebuah hubungan, nggak boleh tuh namanya iri hati, selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi sombong, apalagi angkuh, merasa bahwa diri lebih baik daripada pasangan kamu. Jadi kalau kamu merasa seperti itu, nggak akan pernah bisa memiliki hubungan yang baik. Nah, jadi bagaikan sebuah pisang. Pisang itu kulitnya kesannya lembek, tapi bisa menjatuhkan orang loh. Nah, jadi jangan sampai perasaan sombong, iri hati, dan angkuh itu bisa menjatuhkan kamu di dalam hubungan masing-masing kamu dengan pasangan kamu. Selalu introspeksi terhadap diri sendiri. Ini juga penting dalam sebuah hubungan. Kalau kamu melihat buah stroberi, dari luar kelihatannya indah, tapi kadang-kadang stroberi itu kalau dimakan bisa asam juga loh. Seringkali tampak luar dan tampak dalam bisa jadi berbeda. Nah, kalau kamu mengharapkan pasangan kamu, pokoknya harus yang ganteng, yang tampan, yang romantis. Nah, sekarang sebelum kamu menginginkan semua itu, coba deh introspeksi dulu terhadap diri kamu. Apakah kamu juga sudah sempurna? Nah, jadi kalau kamu sendiri tidak sempurna, ya jangan mengharapkan pasangan kamu sempurna. Sebelum punya ekspektasi, pertama-tama harus introspeksi dulu diri sendiri. Strawberry. Belajar dari sebuah pensil. Sebuah pensil akan selalu meninggalkan sebuah goresan. Seperti juga dengan kamu. Dalam proses menulis, kadang beberapa kali kita harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil tersebut. Rautan ini pastinya akan membuat si pensil tidak nyaman, bahkan menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kamu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan. Karena merekalah yang akan mengasahmu dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Dengan pensil, kita bisa membuat tulisan, bisa membuat gambar, membuat sebuah karya yang sangat berguna. Tapi ingat, karya itu bisa dibuat karena ada tangan yang menggerakkannya. Begitu juga dengan hidupmu. Pensil mengingatkan bahwa kamu sanggup berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Tapi jangan pernah lupa bahwa selalu ada tangan yang membimbing langkahmu dalam hidup ini. Itulah tangan Tuhan yang selalu membimbing kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kenapa ya? Kamu kok nggak bisa sih seperti dia? Ini nih awal dari sebuah perpisahan. Membandingkan pasangan kamu dengan orang lain, itu sama aja dengan kamu tidak bisa menerima mereka apa adanya. Kamu juga pasti nggak sempurna kan? Dan kamu juga nggak mau kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kamu juga pasti maunya diterima apa adanya. Kalau kamu mau dia seperti orang lain, kenapa dulu kamu nggak milih dia yang jadi pasangan kamu? Sekarang waktunya untuk belajar menerima dan belajar menghargai pasangan. Kalau kamu juga ingin dihargai.
Sadarlah bahwa apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini selalu akan meninggalkan bekas. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, semua itu berdampak. Maka dari itu, buatlah sesuatu yang baik. Sehingga ketika kamu sudah tidak ada, hal baik itu akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Katanya sih mau datang on time, tapi bohong. Begitu dicariin, malah nggak bisa dihubungin. Lagi janjian untuk bertemu, terus tiba-tiba terlambat. Terus pas dicariin, bilangnya on the way, on the way. Padahal masih rebahan di rumah. Bilangnya 5 menit, padahal masih 15 menit. Kayaknya ini satu hal yang mungkin sering kali kita jumpai ya. Mulai sekarang, yuk kita mulai menghargai waktu. Ketika kamu menghargai orang lain, pastinya kamu juga bisa menghargai waktu yang mereka berikan untuk Katanya sih nggak diulangin lagi, tapi nyatanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebagai bukti penyesalan, biasanya mereka berjanji, saya janji nggak akan mengulangi lagi. Pernah nggak kamu berjanji pada seseorang kalau kamu nggak akan mengulanginya lagi? Pasti pernah ya. Tapi sekarang, apakah kamu benar-benar nggak mengulanginya lagi? Well, cuma kamu yang tahu jawabannya.